Jam sekolah kali ke jam setengah siji be. Nek wis kali setengah sebelas buru. Oke, kita sabi ya, Mas Satya. Soalnya ini waktunya udah mau habis. Di sini saya akan memberikan bimbingan tentang pengaruh HP bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu HP itu apa? HP. Iya, HP itu apa? HP. Pengertian handphone itu apa? Alat komunikasi. Alat komunikasi yang berupa Berarti apa mau komunikasi sama visual. Nah, di sini kita akan bahas apa aja? Ada yang bisa nebak? Pengaruh positif negatif. Ya, terus Dampak terlalu sering Gangguan. Oke, terus yang pertama ada pengertian handphone. Yang kedua ada fungsi handphone. Yang ketiga ada dampak positif. Yang keempat ada dampak negatif. Dan yang kelima ada cara mencegah ketergantungan HP. Di sini ada yang ketergantungan sama HP? semuanya. Oh, semuanya. Oke. Berarti ini materinya pas dengan situasi dan kondisi saat ini ya? Iya. Oke. Mau dibahas lanjut? Iya. Lanjut, Mas. Apa ini? Ini merupakan apa? Telepon genggam. Bisa salah satu ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Ya, baca, Mas. Telepon genggam sering disebut handphone atau telepon seluler. Seluler adalah perangkat telepon komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana. Portabel mobile card tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Ya, betul. Ini merupakan pengertian dari handphone. Jadi handphone itu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk kita berkomunikasi dengan satu, dua, atau bahkan lebih orang dengan jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, di sini HP yang dimaksud ini merupakan HP yang ini, HP seperti ini, seperti yang kalian punya. Jadi tidak ada saluran kabelnya. Kalau misalnya ada yang tahu saluran kabel HP itu seperti apa? Contohnya, telepon Rumah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut. Yang kedua, fungsi handphone. Sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman maupun keluarga. Jadi di sini maksud fungsi handphone sendiri itu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman atau keluarga. Tanpa handphone, kalian pasti bakal susah untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara, atau doi kalian. Di masa sekarang, kalau misalnya belum bertemu apalagi, minta tolong dengerin dulu ya. Apalagi pada saat di musim pandemi ini, sebelum kita tatap muka seperti ini, kalian pasti kan di rumah selama 1 tahun sampai 2 tahun, ya kan? Iya kan? Iya. Nah, di situ tanpa HP kalian pasti merasa sepi, gabut, bingung, jenuh, bosan dan sebagainya. Iya apa enggak? Benar. Benar. Orang udah ada HP aja kita masih bingung mau ngapain? Ya kan? Nah, di sini fungsi handphone yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Satya bisa menghubungi mbaknya lewat HP, bisa telepon, SMS, WA, atau lewat Telegram, PC dan sebagainya. Itu fungsi HP sebagai alat komunikasi. Tolong didengarin ya, nanti di akhir bakal ada pertanyaan. Ya, Mas, next. Yang kedua, membantu siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Iya apa enggak? Iya, friendly. Nah, Friendly pada fungsi HP yang kedua yaitu membantu para siswa, terutama kalian kita, untuk mengerjakan tugas sekolah. Apabila di buku
menggunakan Iya. internet. Ya Mas, next. Yang ketiga, sebagai media referensi atau hiburan. Iya apa enggak? Iya. Hampir semua mesti iya. YouTube. YouTube, TikTok. YouTube, TikTok. Ada yang nggak punya TikTok di sini? Ada. Kenapa nggak punya TikTok? Aku punya punya tapi itu Bu. Apa ya? Kenapa? Bu. Oh, TikToknya kakaknya. Ya, tapi aku kadang scroll juga sih. Oh, TikTok TikTok. Nah, TikTok kopo. Fungsi HP selain untuk alat komunikasi, sebagai membantu siswa untuk mengerjakan tugas, yang ketiga yaitu sebagai alat hiburan, sebagai referensi, media referensi. Yang suka game, yang suka scroll TikTok, yang suka selfie, yang suka scroll IG. Ada yang suka scroll IG? Ada saya cari kado. Oh, jadi di sini udah punya IG semua. Iya. Udah. Mantap. Tapi saya nggak pernah ngomos. Ini pernah. Dan saya nggak ngomos. Merasa terhibur kan dengan adanya HP, kalian bisa apa ya, membuang rasa jenuh, membuang rasa bosan, merasa merasa terbantu dengan adanya HP? Iya. Iya. Sangat. Oke. Kenapa Kak? Makanya didengerin ya, nanti kalau yang nggak memperhatikan akan saya kasih pertanyaan. Ya? Berarti aku mau tadi kan udah dikasih pertanyaan kan? Ya tergantung. Next. Mengakses informasi. Ada yang tahu langsung dari mengakses informasi? Belum tahu. Apa? Saya itu di Google. Iya, info apa yang dicari? Misalnya kalau Info Messi pindah menyelam. Oke, ya pokoknya info Ronaldo malam. dengan HP yang awalnya kita belum tahu apa-apa tentang info dunia artis atau dunia artis luar negeri ataupun info-info yang lainnya, dengan adanya HP ini kita bisa mengakses informasi-informasi tersebut, tetapi kita harus bisa menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, gitu ya. Oke, next. Membantu dalam keadaan darurat. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ada. Ya misalnya nih, kalian punya HP, itu dimanfaatkan untuk keadaan darurat juga. Kalau misalnya kalian lagi di sekolah, terus di rumah itu kucingnya mati atau apa gitu, dikabarin sama orang rumah, keadaan darurat misalnya seperti itu. Atau apa ya, tas kalian atau buku kalian ketinggalan, dihubungin sama orang rumah, ini bukunya ketinggalan yang buat pelajaran hari ini. Itu kan keadaan darurat juga. Atau ada keadaan darurat di mana amit-amitnya ada orang yang mengalami kecelakaan atau sebagainya. Itu kan kalau misalnya kita harus nyamper dulu ke rumahnya atau gimana, padahal itu posisinya udah darurat, kita bisa menggunakan dengan HP seperti itu. Paham belum? Paham? Ya. Kayaknya sebagai media penyimpanan. Apa? Ada yang tahu maksudnya nggak? Media penyimpanan, misalnya kalian punya tugas dari sekolah tuh, otomatis disimpannya di HP, ya kan? Kalau misalnya file-file, apalagi sekarang serba online, dapat materinya mesti file, PDF, Word, BPS. ya itu salah satunya. Medianya juga PowerPoint. PowerPoint, otomatis kan disimpannya di HP. Nah itu merupakan media penyimpanan seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari fungsi handphone? Atau nanti di akhir? Di akhir? Ya. Tutorial nambah RAM. Dampak positif dari apa ini? Selama ya? Next. Dampak positif itu apa sih sebenarnya? Dampak yang baik. Dampaknya baik. Ya lihat ke kanan orang. Apa? Dampak positif itu apa? Dampak yang baik. Dampak yang ditambahin tanda plus positif. Positif. Positif juga. Apa?
positif COVID, dampak positif apa dampak negatif? Ternyata positif tidak selamanya baik. Positif COVID. Ternyata positif tidak selamanya baik. Positif. Oke, dampak positif. Dampak yang Apa ya? Ngomongnya. baik. Baik. Dampak yang positif, yang bagus. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Seperti yang tadi di awal, bahwa dengan adanya AHP kita itu bisa berkomunikasi dengan saudara, teman, doi yang punya doi. Yang belas udah sekarang. Kenapa? Saya ulang poin. Di sektor 75 poin aja. Pokoknya dengan adanya HP kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara yang jauh dari kita. Seperti itu. Kita bisa telepon, SMS, VC ataupun VR. Sleep call kamu ya. Ya masnya. Yang kedua, media hiburan seperti tadi. Nonton film. Oh, Nonton film tapi jempolnya kok banana. Namanya media hiburan itu gak cuma game, gak cuma scroll TikTok, IG, terus Facebook, tapi bisa untuk nonton film, nonton YouTube, Squid Game, udah nonton ya? ada semuanya. Jadi Nonton kamar mandi. jadi dengerin gua. Iya. Jadi dengan adanya HP kita manfaatkan dampak baik-baiknya. Kita gunakan untuk media hiburan, jangan kita pergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti itu. Next, media menambah pengalaman atau wawasan. Ada yang tahu maksudnya? Dispang ruang guru. Kawan-kawan. Ini nanti videonya masuk ke YouTube, habis itu Bapak Ibu guru nonton loh. Kalau misalnya emang nggak serius, saya tak mau serius nggak? Ya udah, dengerin dulu nanti bercandanya ada saatnya bercanda gitu ya. Nah, media menambah wawasan atau pengalaman. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Menambah pengalamannya dari melihat IG, oh jadi seperti ini. Iya, kayak pandemi kayak apa sih? Ya, jadi menambah pengalaman atau menambah wawasan itu misalnya kalian yang awalnya itu belum, yang udah mah gak suka baca buku, terus sukanya menyendiri ataupun ya nonton pokoknya gitu ya. Dengan adanya HP, mungkin dengan kalian scroll IG, WhatsApp, terus TikTok, YouTube, Google, dari situ kalian menambah wawasan. Apalagi kalau misalnya ada soal yang belum terjawab di buku, terus kalian browsing, di situ kan otomatis muncul tuh. Nah, kalian dengan membaca pengertian atau tugas-tugas kalian di Google, itu akan menambah wawasan dan pengalaman kalian. Seperti itu. Ya, next. Meningkatkan kenyamanan belajar. Ada yang nyaman belajar dengan sampingnya HP, misalnya mendengarkan musik. Iya. Ya itu salah satunya membuat kenyamanan belajar. Atau belajar sambil nonton film. Enggak. Ya, jadi dengan adanya HP, kita juga bisa memanfaatkan dengan ketika kita sedang bosan, kita belajar, kita dengerin musik, itu bagus itu loh. Jadi kita bisa fokus dengan belajar kita. Seperti itu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dari luar, kita tetap bisa fokus. Jadi mendengarkan musik tersebut, belajar dan sebagainya. Paham belum? Selanjutnya, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Semakin kesini, semakin hari, semakin perkembangan teknologinya semakin canggih. Yang dulu mungkin belum ada kamera 3-nya, belum ada kamera 4-nya. Merek-merek yang terkenal paling cuma apa sih dulu? Samsung, Apple, Evercross, ya seperti itulah. Sedangkan sekarang semakin canggih, jadi banyak merek-merek yang lainnya. Di sini pun pasti ini ya, HP-nya mereknya pasti berbeda-beda kan, nggak cuma
nomor 1. Nah, itu merupakan dari teknologi nomor Masa sih 1. hapenya Oppo lambine Samsung. Dulu yang HP-nya masih biasa, belum ada kamera-kameranya. Sekarang ada kameranya 4, 3, kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ini. Dampak negatif. Apa dampak negatif? Canduan. Kecanduan. Canduan. Selain kecanduan. Masa apa mungkin terlalu lama juga gitu makanya. Nah, dampak negatif. Kalau dampak positif itu berarti dampak yang Baik. baik. Kalau yang negatif, Buruk. buruk. Contohnya apa nih? Antisosial. Sosial. Malah gue bang. Negatif COVID itu baik atau negatif? Baik atau enggak? Negatif. Ya semuanya positif itu baik. Ternyata negatif ada yang Lupa waktu. Bagus. Lupa waktu. Yang dimaksud gambar pertama itu yaitu lupa waktu. Kalian dampak negatif dari main game ini yaitu yang pertama lupa waktu. Dari pagi, siang, sore, malam cuma di depan HP terus, nggak mau beraktivitas yang lainnya. Nge-game, biasanya cowok nih. Nge-game terus dari pagi, siang, sore, malam, keluar dari kamar ataupun keluar ke TV ataupun keluar berkumpul sama keluarga, biasanya kalau cuma lapar doang. Iya apa enggak? Oh enggak. Enggak. Jadi enggak ini setiap harinya. Enggak nge-game terus. Kalau Ini nggak main game. Ya ini kan sekarang lagi sekolah. kalau yang hiburannya mah Pikir Gitu. Ya berarti kalian bisa bijak ya dalam menggunakan HP itu sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai kalian bermain HP terus lupa waktu, lupa membantu ibunya, membantu kakaknya untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Yang siapa nih? Suka lupa waktu nggak kalau main HP? Scroll TikTok sampai sore sampai malam sampai begadang? Enggak. Ada batasan tertentu nggak kalian ketika main HP dari rumah? enggak ada. Ada, misalnya dari jam. Oh enggak ada. Aku nggak ada. Sebetulnya kan gitu. Berhentinya kalau udah diancam. Oh gitu. Nanti kalau udah terus sama ceburin HP-nya. Yang kedua, gambar apa itu? canduan. Sakit kepala, Pegang HP sambil pegang kepala. Izin minum. stres. Maksud dari stres apa? Prostrate. Gila. Ketika kalian seharian full main HP, otomatis kalian akan pusing. Iya apa enggak? Iya. Enggak. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan membuat kalian stres, pusing sendiri. Gitu, ya. Lanjut. Yang ini Masuk HP. Keluar dari HP. kecanduan HP. Maksudnya tuh kecanduan HP. Ada nggak di sini kalau misalnya HP-nya jam batas bermain HP udah habis, terus diminta HP-nya sama orang tua, ada yang marah nggak? Saya nggak pernah diminta. Ya atas kesadaran dirinya kalau misalnya HP-nya udah waktunya habis, kita Kadang berhenti. iya. Iya kan ada sebenarnya makan. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa tahu batasan mana ketika kalian bermain HP, jam makan, jam belajar, berarti kalian tuh bisa mengatur, bisa bijak dalam menggunakan HP. Tapi Udah kalau ada orang misalnya tuanya kalian sekolah terus. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar nggak bisa ngatur cara menggunakan HP yang baik dan benar, berarti kalian termasuk ke ketergantungan Gitu. HP. Gitu. Selanjutnya yaitu apa nih? Mulut kuping masuk. Ya itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Mendengar kata-kata kasar. Salah apa? Toxic. Misalnya kayak tahu. Gosip. Makan berita. Oh. Nah, meskipun manfaat HP itu banyak ya, dampak positifnya juga banyak, tetapi kita jangan sampai termakan berita di mana kita hanya asal ambil di situ Ronaldo malah. kita sebarluaskan tanpa kita mau menyaring berita baik dan Nah, benarnya. Messi masuk France. Adanya HP, kalian tuh harus bijak dalam memilih berita-berita mana
mempertanggungjawabkan apa yang kalian sebarluaskan. Seperti itu ya. Paham belum? Next. Apa ini? Gigi Bullying. balik. Ya. Tahu bullying itu apa? Ada yang sering ngebullying di sini? Ngebullying? Kamu? Tidak. Kamu tidak lagi yang tahu. Nah, salah satu dampak negatif dari HP yaitu bullying. Misalnya HP-nya saja mereknya Acer Pro. Misalnya HP-nya siapa namanya? HP-nya Nadia mereknya Apple gitu ya. Nadia dan teman-teman yang lain itu ngebully si saja. Ya, ya saja orangnya bajai dan sebagainya, tapi HP-nya cuma Acer Pro. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Segala apapun itu bentuk merek HP-nya, terus berapapun harga HP-nya, jangan sampai kalian itu merendahkan orang tersebut yang mempunyai HP, karena fungsi HP yang pertama apapun mereknya yang itu bisa untuk yang kedua bisa untuk bisa untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Jadi jangan sampai kalian khususnya pas kerja itu memandang rendah teman kalian yang mempunyai HP tapi mereknya tidak sebanding dengan kalian. Ya. Cara mencegah ketergantungan HP. Ada yang tahu cara mencegah ketergantungan HP gimana? Terus? Membatasi bermain HP. Ya, batasnya kan. Yang pertama, memperbanyak sosialisasi dengan teman atau orang terdekat. Ada yang ikut sosialisasi, ada yang ikut organisasi? Enggak. Oh iya, belum ya. Nah, jadi di sini cara untuk kalian mencegah ketergantungan HP yaitu memperbanyak sosialisasi. Dalam kelas ini kalian bisa ngobrol dengan teman-temannya satu sama lain. Keluar dari kelas biar nggak main HP, ngobrol, bermain bersama, bercanda bersama, lari-lari, petak umpet atau yang sebagainya. Biar tidak ketergantungan HP, biar pada saat kita istirahat tidak bermain HP. Begitupun kalau misalnya di rumah, kalian coba ngobrol sama orang tua, adik kakak, ataupun bermain sama teman-teman. Jadi kurangi untuk bermain HP-nya itu dikurangi, kecuali untuk kepentingan sekolah, kecuali untuk kepentingan mengerjakan tugas. Boleh kalian bermain HP, game, scroll, TikTok, IG, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, tetapi dikasih batasan biar diri kita itu bisa melawan rasa untuk bermain HP-nya itu dilawan gitu loh, biar nggak terlalu keterusan, ketergantungan seperti itu. Paham? Yang kedua, mematikan HP 30 menit sebelum tidur. Di sini rata-rata jam tidur kalian jam berapa? 10. Kalau lagi ada acara jam 11. Aku rata. Nah, jadi nanti ketika kalian udah mau tidur, cobalah untuk mematikan HP 30 menit sebelum tidur. Misal kalian tidurnya jam 10, berarti jam 9.30 HP-nya dimatiin. Jadi 30 menit itu untuk persiapan tidur. Cuci muka, cuci kaki, sholat, gosok gigi, terus berdoa, bersihin kasur gitu ya. Jadi 30 menit sebelum tidur HP dicoba untuk dimatikan. Jangan cuma sekali, tapi berulang kali biar nanti kalian tuh bisa melawan rasa ego kalian untuk bermain HP. Gitu. Menghapus beberapa aplikasi yang membuat kamu kecanduan. Ada aplikasi yang membuat kecanduan nggak di sini? Game. Main game. Aplikasi buat itu. Ya pokoknya silakan aplikasi yang sekiranya aplikasi yang membuat kalian ketergantungan online atau misalnya di HP ada 4 game
tuh dihapus biar nggak terus-terusan. Jadi baik PUBG, Mobile Legend. Kalau misalnya apa Oh. namanya TikTok, IG, Facebook. GTA 5. Nah sekiranya TikTok dan IG itu ketergantungan banget, salah satunya jangan diaktifin dulu, jadi gantian-gantian gitu, biar nggak terlalu menghabiskan kuota kalian juga, biar irit juga seperti itu. Konten maybe konten. Selanjutnya memberikan batasan waktu untuk menggunakan HP. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu nggak? Apa? Memberikan batasan waktu bermain HP. Oh, ini jangan ragu batasi ya. Misalnya 1 hari 3 kali bermain HP. Pagi sebelum berangkat misalnya masih sambil sarapan, sambil scroll apa gitu. Siang setelah pulang misalnya. Satu lagi apa? Tapi di rumah main HP, dibilang jangan main HP terus. Sudah keluar, dibilang ya nggak. Nah, Dibilang jadi lupa pokoknya aku. dalam sehari itu jangan 1 hari full kalian bermain HP karena itu akan membuat mata kalian sakit. Ntar keluar dibilang lupa waktu. Ya tapi kan punya batasan juga kan. Entah bermain di luar, bermain HP di dalam rumah, bermain HP bersama teman-teman di luar, harus punya batasan. Kalian tuh harus bisa mempunyai batasan diri. Aku bermain HP hanya 15 menit pada saat istirahat aja. Udah gitu aja. Jangan sampai lebih. Kurang alhamdulillah, lebih jangan seperti itu. Karena itu akan memunculkan jati diri kita. Semakin hari kita melawan rasa ketergantungan tersebut, maka kita bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu HP diganti dengan buku-buku. Aduh, aku Bukunya buku online. Buku Iya. non online juga banyak. Di perpus ada komik, Mama. apapun Komik bukunya itu yang penting itu manual. bisa mengurangi kalian dalam bermain HP. Misalnya komik ataupun novel. Cewek-cewek biasanya suka novel gitu kan. Nah itu gak apa-apa kalian baca buku-buku tersebut. Yang penting mempunyai batasan juga. Jangan sampai kita kelewat batas seperti itu. Ngobrol bisa kubur. Selanjutnya melakukan hal-hal yang seharusnya sudah dilakukan namun belum terlaksana. Maksudnya apa ini? Sholat, Terus, terus, Terus kayak saya. sholat, makan, nugas, Putreng. membantu orang tua. Misalnya kalian ada acara diajak teman mau main kemana atau mau diajak bekerja kelompok gitu ya. Bukan kerja kelompok misalnya gitu. Tapi karena kalian terlalu asik dengan bermain HP, akhirnya kalian itu tidak ikut kerja kelompok. Padahal itu yang penting buat kalian. juga main HP, Itu tidak berguna. seperti itu ya. Oke, yang terakhir melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari contohnya apa? Selain itu, Hobi. Ngopi, apa? nafas, Hobi. Makan terus, minum, minum terus, Napas manual. minum, makan dan beribadah terus, Olahraga. nyapu, Minum. membantu orang tua, makan dan ngomong, tahu ngomong nggak? Nah, Ngomong lagi, itu kan Oh, berarti bisu melakukan aktivitas sehari-hari. Hobi. Hobi, ya. Jadi dengan kalian melakukan aktivitas sehari-hari, entah itu hobi, entah itu membantu orang tua, ataupun makan, beribadah, sholat dan sebagainya, itu otomatis kalian itu akan berhenti dari bermain gadget, HP, seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyain? Ya, udah selesai ternyata. Nah, ada yang mau ditanyain? Sok saja. Yang saya bilang tepuk 1. Ulang, belum kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan.
kali ini dengan tema tadi cara mengatasi ketergantungan HP dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat, kedepannya bisa diterapkan yang baik-baiknya, diambil yang baik-baiknya, dampak positifnya diambil, dan yang merasa dirinya masih ketergantungan dengan HP silakan sedikit mulai pelan-pelan kita kurangi untuk bermain HP-nya supaya tidak menjadi ketergantungan seperti itu ya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila kami bertiga mempunyai banyak salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.